Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Dalam seri ke-587 ini didukung oleh para pemain Renet sebagai Ayu Wandira, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rio sebagai Panji Ketawang, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Akhirnya Ayu Wandira dapat menemukan pamannya, Arya Kamandanu. Setelah membaca surat yang ditulis oleh Nini Ragarunting, Arya Kamandanu baru mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Sakawuni ikut merasa bahagia dan gembira atas kehadiran Ayu Wandira. Mereka menaruh rasa iba melihat penampilan bocah perempuan yang begitu sederhana dan lugu. Paman, apakah aku boleh tinggal di sini bersamamu? Mengapa tidak boleh, Ayu? Justru Paman merasa sangat gembira karena tiba-tiba kau hadir di tengah-tengah kami. Nah, sekarang lihatlah. Dia adalah istri Paman. Namanya Sakawuni. Kau boleh memanggilnya Bibi Wuni. Bibi Wuni? Bibi Wuni? Bibi Wuni cantik sekali ya. Ayu pintar menggoda rupanya. Ayu lebih cantik dari Bibi Wuni. Kalau nanti
Misalnya Nenek Ragarunting mau ikut tinggal di sini, apa boleh, Paman? Tentu saja boleh. Mengapa kau tidak mengajaknya kemari? Nenek Ragarunting tidak mau, Paman. Dia orangnya aneh kok. Dia lebih senang hidup berpindah-pindah tempat. Katanya, dia tidak kerasan tinggal di istana. Bagaimana dengan Ayu? Apakah Ayu senang tinggal di sini? Senang sekali, Paman. Di sini rumahnya indah sekali. Apakah Raja Majapahit juga tinggal di sini, Paman? Tidak di sini, Ayu, tapi di sebelah sana, di istana yang besar dan megah itu. Nah, Ayu, sekarang marilah ikut aku. Marilah kita ke dalam. Dan kau akan segera bertemu dengan kakakmu, Panji Ketawang. Arya Kamandanu lalu menggendong Ayu Wandira memasuki ruangan tengah. Sakawuni berjalan mengiringi di belakangnya. Arya Kamandanu terus melangkah sambil menciumi pipi keponakannya. Apa yang kau lakukan, Panji? Paman, Bibi, ada apa, Paman? Sekarang kau mempunyai teman baru, Panji. Lihatlah. Coba terka siapa bocah perempuan yang kugendong ini. Siapa ya? Kok pakaiannya kotor sekali, Paman? Siapa bocah perempuan itu? Nanti kalau sudah mandi, tentu dia akan menjadi bersih, Panji. Sekarang tentu saja dia kotor. Siapa dia, Bi? Jangan-jangan dia anak seorang gembel jalanan. Aku bukan gembel jalanan. Namaku Ayu Wandira. Kau ini sombong sekali. Kau tidak boleh sombong, Panji. Ketahuilah, dia ini adalah adikmu. Namanya Ayu Wandira. Adikku? Iya, Paman. Samar-samar aku dapat mengingat kembali. Aku memang mempunyai seorang adik. Waktu itu dia masih kecil sekali. Tapi benarkah dia adikku? Kau tidak perlu ragu-ragu, Panji. Dia memang adikmu. Dulu dia masih kecil sekali. Aku sudah hampir melupakannya. Kata Paman Kamandanu, kau adalah kakakku. Nah, kalian bisa bersalam-salaman sekarang. Dan mulai hari ini kalian tinggal bersama Paman. Kalian harus hidup rukun sebagaimana dua orang saudara kandung. Ayo, Panji, sambutlah tangan adikmu ini. Kau harus mengawasinya. Kau harus mengasuh adikmu secara baik. Maka demikianlah, mulai hari itu Ayu Wandira tinggal di rumah Arya Kamandanu bersama Panji Ketawang. Ayu Wandira kelihatan sangat rajin membantu pekerjaan di belakang. Kadangkala dia menimba air, kadangkala dia mencuci perabotan-perabotan dapur. Sakawuni sangat menyayangi bocah perempuan itu, seperti anak kandungnya sendiri. Demikian pula dengan Arya Kamandanu. Lain halnya dengan Panji Ketawang. Nampaknya dua orang anak itu mempunyai watak yang jauh berbeda. Suatu malam, sebelum mereka tidur, mereka sempat bercakap-cakap di ruangan biliknya. Kau kerasan tinggal di rumah ini, Ayu? Entahlah, Kakang. Tapi sepertinya aku selalu ingat Nenek Ragarunting. Aku sudah biasa hidup mengembara. Aku tidak biasa hidup seperti ini. Kau rajin sekali membantu Bibi Uni. Tentu saja, Bibi Uni sangat menyayangimu. Juga Paman Kamandanu sangat menyayangimu. Mereka juga menyayangi Kakang. Tidak,
Kukira Paman Kamandanu dan Bibi Uni pilih kasih. Pilih kasih? Apa maksudmu pilih kasih? Maksudku, Paman Kamandanu dan Bibi Uni lebih menyayangi kamu dibanding aku. Begitu saja tidak tahu. Kau ini tolol sekali. Hei, Ayu. Apa yang kau bawa-bawa tidur itu? Ini golek kayu mandana. Kau ini keterlaluan sekali. Golek kayu jelek seperti itu saja kau bawa-bawa tidur. Sudah bentuknya jelek, baunya apek. Mengapa tidak kau buang saja ke tempat sampah? Jangan. Aku tidak bisa tidur kalau tidak bersama golek kayu ini. Aku selalu tidur bersama golek kayu ini. Kau jorok. Golek kayu bobrok seperti itu saja kau bawa-bawa tidur. Nanti kau bisa batuk. Ayo, cepat. Buang saja golek kayu itu. Baunya tengik bukan main. Jangan dibuang. Kalau kau tidak senang golek kayu ini, jangan lihatnya. Palingkan saja wajahmu ke dinding. Golek kayu jelek. Biar saja jelek. Tapi, aku senang golek kayu mandana ini. Golek kayu ini kenang-kenangan dari Nenek Ragarunting. Aku dapat membeli golek kayu yang lebih bagus. 10 kali lebih bagus dibanding golek kayumu itu. Lihat, aku mempunyai uang banyak. Kalau kau mau membuang golek kayumu itu, aku akan memberimu 5 kepeng uang perak. Bagaimana? Tidak, aku tidak mau membuang golek kayuku ini. Dan aku tidak mau uangmu. Uangmu juga bau tengik. Kurang ajar. Kau menghina aku ya. Awas kau. Kau yang jahat. Kau menghina golek kayuku. Kau jelek seperti golek kayumu itu. Jelek dan cerewet. Menyebalkan. Kau yang cerewet. Laki-laki mulutnya cerewet seperti perempuan. Kau yang menyebalkan. Ada apa ini? Mengapa kalian ribut-ribut? Ada apa, Panji? Ada apa dengan adikmu? Kakang Panji jahat, Bibi Uni. Dia mengatakan golek kayuku ini jelek. Aku disuruh membuang golek kayuku ini. Tentu saja aku tidak mau. Lihat saja, Bi. Golek kayu kusut seperti itu, kok dibawa-bawa tidur? Apa urusanmu? Kalau mau tidur, tidur saja. Mengapa mengurusi golek kayuku? Lihat, Bi. Anak itu benar-benar jorok. Tidak tahu kebersihan. Biar nanti golek kayunya aku bakar. Jangan, Panji. Jangan kau ganggu adikmu. Biar saja dia bermain-main dengan golek kayunya. Kau seorang anak laki-laki. Jangan mengganggu anak perempuan. Itu tidak baik, Panji. Lebih baik kau mencari kesibukan sendiri. Kesibukan yang lebih cocok untuk anak laki-laki. Nah, ini sudah malam. Sebaiknya kalian tidur. Awas kau. Suatu saat nanti akan kubalas. Panji Ketawang memang seringkali merasa kesal melihat tingkah laku adik perempuannya. Terlebih-lebih jika Ayu Wandira menggendong-gendong golek kayunya. Panji Ketawang benar-benar merasa sebal. Tapi dia tidak berani terang-terangan mengganggu adiknya. Karena hal itu tentu akan membuat paman atau bibinya marah. Dia tahu mereka sangat mencintai Ayu Wandira. Bocah itu tidak ada. Sekarang aku akan mencuri golek kayunya. Biar dia rasakan. Aku benar-benar sebal dengan barang busuk ini. Aku akan sembunyikan golek kayu ini. Dan dia tidak mungkin akan dapat menemukannya. Panji Ketawang memungut golek kayu mandana yang terletak di bawah pembaringan Ayu Wandira. Kemudian diam-diam dia membawanya keluar. Ayo tidur. Ini sudah malam. Ada apa, Ayu? Mengapa kau menangis di sini? Apakah Panji Ketawang telah mengganggumu? Golek kayuku, Bibi Uni.
golek kayu Mandana. Di mana golek kayumu? Entahlah, Bibi Uni. Tiba-tiba saja dia tidak ada. Tadi kusimpan di bawah pembaringan. Tapi entahlah, tiba-tiba saja dia hilang. Ada apa, Buni? Ada apa dengan Ayu Wandira? Kakang. Golek kayunya hilang. Sudahlah, Ayu. Nanti akan Paman belikan lagi golek kayu yang lebih bagus. Tidak mau, Paman. Tidak mau. Aku mau golek kayu Mandana. Aku tidak mau diganti golek kayu yang baru. Mengapa begitu? Nanti Paman akan membelikan golek kayu yang lebih bagus, lebih indah dan lebih cantik. Tidak mau, Bibi Uni. Tidak mau. Aku tidak mau golek kayu yang lain. Baiklah. Biar nanti Paman yang akan mencarinya. Mungkin Panji yang menyimpan golek kayumu itu, Ayu. Apakah kau sudah menanyakan padanya? Kakang Panji jahat. Dia tidak senang Ayu tidur bersama golek kayu Mandana. Katanya, dia mau mencuri dan membakar golek kayuku itu. Kakang Panji kejam. Kakang Panji jahat. Sudahlah, Ayu. Biar nanti Paman yang akan menanyakannya kepada kakakmu. Arya Kamandanu kemudian melangkah ke ruangan bilik Panji Ketawang. Panji Ketawang segera bangun dari tempat pembaringan. Arya Kamandanu duduk di tepi pembaringan, dan dia melihat sesaat lamanya wajah keponakan laki-lakinya itu. Panji? Iya, Paman. Apa kau menyembunyikan golek kayu milik adikmu? Tidak, Paman. Kau jangan berdusta kepadaku. Ayo, jawab dengan jujur. Apa kau menyembunyikan golek kayu milik adikmu? Di mana kau sembunyikan golek kayu itu? Paman. Saya sembunyikan di ruangan belakang, di bawah lesung. Mengapa kau melakukannya? Paman. Aku kesal sekali. Dia selalu membawa-bawa golek kayu itu. Aku sebal melihatnya. Kau tidak boleh bersikap seperti itu. Itu namanya kau tidak menghargai milik orang lain. Dan itu jelas sikap yang tidak baik. Bagaimanapun juga, adikmu sangat menyayangi barang itu. Sekalipun dia menurut pendapatmu jelek, tapi adikmu sangat menyayanginya. Golek kayu itu sudah usang, Paman. Sudah bau sekali. Baunya tengik. Rasa-rasanya aku mau muntah, Paman. Kalau kau mau bersikap lebih baik, tentu kau akan dihargai oleh adikmu. Katakan saja supaya dia mencuci bersih golek kayunya itu. Jangan lalu kau sembunyikan, atau kau buang, atau kau rusakkan. Kalau kau melihat ada hal-hal yang kurang pantas pada diri adikmu, nasihati dia secara baik. Tentu dia akan mau menuruti perkataanmu. Nah, ayo. Sekarang ambil golek kayu itu dan cepat berikan kepada adikmu. Iya, Paman. Kau belum tidur, Buni? Belum, Kakang. Aku belum mengantuk. Bocah itu lucu sekali. Maksudmu, Ayu? Ya, dia lucu dan berani, Kakang. Dan dia seorang anak perempuan yang cerdas. Mungkin dia mewarisi bakat ibunya, Kakak Mesin. Lain sekali dengan Panji Ketawang. Iya, sekalipun saudara satu aliran darah, tapi bisa berlain-lainan sifat ataupun wataknya. Sebab semua barang yang lahir ke dunia ini membawa karmanya masing-masing. Semua mempunyai jalan hidupnya masing-masing. Benar, Kakang. Nampaknya Panji Ketawang mempunyai kecenderungan yang bisa merugikan masa depannya sendiri. Dia lebih senang hidup enak dan tenang. Dia tidak menyukai perjuangan berat. Dan dia sangat menyukai barang-barang mewah, barang-barang indah, barang-barang yang serba gemerlapan. Lain dengan Ayu Wandira.
Bocah itu sangat menyukai kesederhanaan. Dan dia mempunyai bibit-bibit kesetiaan yang tiada taranya. Aku benar-benar kagum pada kepribadian bocah kecil itu, Kakang. Kukira semua itu berkat bakat yang dibawanya sejak lahir, di samping berkat bimbingan Nini Ragarunting yang bijaksana. Lihat saja, Kakang. Dia sama sekali tidak bisa tidur jika tidak mendekap golek kayunya. Padahal golek kayu itu sangat sederhana. Dia hanya dibungkus dengan kain-kain yang juga sederhana. Tapi Ayu Wandira sangat menyayanginya. Kemanapun dia pergi, golek kayu itu pasti berada di dalam dekapannya. Aneh sekali bocah itu. Aneh dan sekaligus mengagumkan. Apakah kira-kira dia kerasan tinggal bersama kita, Wuni? Entahlah, Kakang. Mudah-mudahan saja dia kerasan. Ketika Arya Kamandanu dan Sakawuni sedang bercakap-cakap lirih di ruangan pendopo, mendadak terdengar suara seorang bocah bernyanyi lirih. Arya Kamandanu buru-buru mengajak Sakawuni mengintip dari lubang dinding. Dan mereka melihat Ayu Wandira menggendong golek kayunya sambil bernyanyi lirih. Golek kayu Mandana, golek kayu yang sederhana. Matamu indah, bibirmu kecil, rambutmu bagus. Golek kayu Mandana, sahabatku yang setia. Kita selalu bersama-sama. Mari tidurlah sahabatku, tidurlah sayang, tidurlah dalam dekapanku. Golek kayu Mandana, janganlah hatimu kecewa. Biarlah mereka menggoda, mengejek kita. Diamkan saja, golek kayu Mandana, anakku dan sahabatku. Hari sudah malam, marilah kita tidur bersama-sama. Marilah kita bermimpi bersama-sama. Ayu Wandira terus menimang-nimang golek kayunya sambil berdendang. Sementara itu Panji Ketawang sudah tidur pulas di atas pembaringan. Setelah puas menimang-nimang golek kayunya, Ayu Wandira pun segera menuju ranjang. Dan bocah perempuan itu merebahkan tubuhnya di samping golek kayu Mandana. Sebentar kemudian, dia sudah terlelap bersama mimpi-mimpi yang indah. Arya Kamandanu berpandangan sesaat lamanya dengan Sakawuni. Mereka tersenyum penuh pengertian, tersenyum penuh rasa haru. Panji Ketawang sangat kesal karena Ayu Wandira tidak bisa terlepas dari golek kayu Mandana, sebuah mainan anak-anak yang dianggapnya sangat jelek. Dan dia bertambah kesal karena nampaknya paman dan bibinya membela Ayu Wandira. Ayu Wandira sendiri tidak pernah memperdulikan soal itu. Dia memang tidak bisa melepaskan golek kayu Mandana, seolah-olah golek kayu Mandana sudah menjadi bagian dari hidupnya sendiri. Baik sedang dalam keadaan makan, bermain, tidur ataupun bekerja, golek kayu Mandana tetap berada dalam genggamannya. Di suatu pagi yang cerah, Panji Ketawang menuntun kuda keluar dari pagedogan, dan Ayu Wandira mencegat di depan pintu halaman. Kau mau pergi kemana, Kakang Panji? Aku mau jalan-jalan sebentar di alun-alun. Paman Kamandanu dan Bibi Sakawuni sedang pergi. Bukankah kita disuruh menunggu rumah? Apa yang bisa kita lakukan di rumah ini, Ayu? Bosan di rumah terus-terusan. Tapi kita ditugaskan menunggu rumah, Kakang. Kita tidak boleh pergi. Masa bodoh?
Pokoknya aku akan pergi. Aku bisa pergi dengan mengendarai kuda ini kemana-mana. Aku akan ke alun-alun. Atau mungkin aku akan berjalan-jalan sampai ke pinggir kota Majapahit. Di luar rumah banyak sekali yang bisa kulihat. Banyak yang bisa kunikmati. Apa senangnya tinggal di rumah seperti ini? Kau mau ikut, Ayu? Aku takut, Kakang. Nanti kalau Paman Kamandanu dan Bibi Uni pulang bagaimana? Kita tidak usah pergi terlalu lama. Kita harus sudah sampai di rumah sebelum mereka pulang. Tapi Kakang, bagaimana nanti para pelayan itu melaporkan kita? Tidak, aku tidak mau ikut. Aku takut. Kau ini penakut sekali. Penakut dan bodoh. Kerjamu hanya menimang-nimang golek kayu. Kau harus mencari pengalaman di luar rumah, Ayu. Banyak sekali yang bisa kau nikmati di luar rumah ini. Kalau kau terus-menerus tinggal di dalam rumah, tidak pernah keluar, tidak pernah pergi kemana-mana, kau akan menjadi dungu seperti seekor sapi. Ayolah, ikut aku. Apa saja yang bisa kita lihat di alun-alun, Kakang Panji? Banyak sekali. Di sebelah alun-alun ada pasar. Di sana ada banyak sekali dijual barang-barang yang bagus. Dan kadangkala di pasar ada tontonan. Kita bisa melihat tukang sulap, tukang sihir, atau tari-tari topeng. Tari topeng itu apa, Kakang? Tari topeng itu, ya, orang-orang menari dengan menggunakan topeng kayu. Ada yang menggunakan topeng babi, ada yang mengenakan topeng monyet, ada juga yang mengenakan topeng kuda. Pokoknya bagus sekali. Tapi untuk melihat tari topeng, kita harus membayar setengah kepeng. Aku mau melihat tari topeng, Kakang. Boleh saja. Tapi ada syaratnya. Kau harus pergi bersamaku tanpa membawa golek kayumu itu. Tidak mau. Kalau begitu, aku tidak jadi melihat tari topeng. Kau ini aneh sekali. Golek kayu butut seperti itu, kau peluk-peluk seperti putri raja. Aku jijik melihatnya. Golek kayuku ini lebih bagus dari putri raja. Kalau kau jijik melihatnya, ya palingkan saja mukamu. Bagaimana, Ayu? Kau jadi melihat tari topeng atau tidak? Kalau aku harus meninggalkan golek kayu ini di rumah, lebih baik aku tidak ikut. Baiklah, baik. Ayo naik. Cepat. Naik ke atas punggung kudaku. Kau boleh membawa golek kayumu yang menyebalkan itu. Cepat, naik. Pelan-pelan saja, Kakang. Jangan terlalu kencang larinya. Aku belum biasa naik kuda. Jangan khawatir. Pegang pinggangku kuat-kuat. Hiya! Pelan-pelan, Kakang Panji. Pelan-pelan saja. Sayang sekali, Ayu. Tari topengnya tidak ada. Mungkin rombongan tari topeng itu sedang bermain di tempat lain. Kalau begitu, kita pulang saja. Ayo, Kakang, kita pulang. Aku takut. Paman Kamandanu dan Bibi Sakauni sudah lebih dulu pulang. Mereka pasti pulang sampai sore nanti. Kita bisa berkuda dulu. Kita bisa melihat-lihat jalan di kota Majapahit. Oh ya, Ayu. Aku akan menunjukkan padamu sebuah tempat yang sangat bagus. Dari tempat itu, kita bisa melihat pemandangan kota Majapahit. Pokoknya bagus sekali. Ayo, pegang pinggangku erat-erat. Apakah tempat itu jauh, Kakang? Tidak terlalu jauh. Kau tidak usah khawatir. Sebelum tengah hari nanti, kita sudah akan tiba kembali di rumah. Ayo, cepat. Pegang pinggangku erat-erat. Kalau tidak, kau bisa terguling ke jalanan. Hiya! Pelan-pelan, Kakang Panji. Jangan kencang-kencang larinya. Aku takut, Kakang.
Lihat Ayu, bukankah kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah dari tempat ini? Lihatlah, di sebelah sana kita bisa melihat pucuk-pucuk pohon hutan tarik yang hijau. Kemudian di sebelah sana kita bisa melihat rumah-rumah penduduk yang berjajar di tepi-tepi jalan. Oh, lihat Kakang. Rumah siapakah itu yang besar sekali? Atapnya sampai menjulang tinggi. Itu bukan rumah, itu istana Majapahit. Wah, indah sekali istana Majapahit. Tampak dari sini ya. Indah dan megah. Ada apakah Kakang Panji? Aku ingin tahu. Kau kerasan tinggal bersama Paman Kamandanu dan Bibi Sakauni? Ya, bagaimana ya? Tapi kukira Paman Kamandanu orangnya baik. Begitu juga Bibi Sakauni. Aku tidak begitu senang tinggal bersama mereka, Ayu. Mereka terlalu sederhana. Paman Kamandanu itu seorang panglima perang, Kakang. Dia cukup kaya, rumahnya bagus, dan dia mempunyai banyak kuda. Dia bisa lebih kaya lagi kalau mau. Tapi, entahlah, menurut pendapatku, Paman Kamandanu itu orangnya bodoh. Bodoh? Bagaimana seorang panglima perang bodoh? Dia pasti orang yang pintar, Kakang. Kalau tidak, dia tidak mungkin menjadi panglima perang. Dia sakti. Dia mempunyai sebilah pedang yang ampuh. Tapi dia bodoh. Dia tidak seperti panglima-panglima yang lain. Dia jauh dibandingkan dengan Paman Ramapati. Kau tahu siapa Paman Ramapati? Tidak. Paman Ramapati itu seorang pembesar kerajaan Majapahit. Dia kaya raya. Rumahnya jauh lebih indah dibanding rumah Paman Kamandanu. Dia mempunyai 200 lebih kuda yang bagus. Dan dia mempunyai barang-barang mewah. Lain dengan Paman Kamandanu. Rumahnya sederhana. Pakaiannya juga sederhana. Kalau kita melihat keadaan rumahnya, kita tentu tidak akan percaya bahwa dia adalah seorang panglima perang. Apa seorang panglima perang, seorang pembesar kerajaan, harus menjadi orang kaya? Harus. Seorang panglima perang, seorang prajurit atau tamtama, seorang penggawa kerajaan, apalagi seorang pembesar kerajaan, harus menjadi orang kaya. Hanya rakyat jelata yang boleh menjadi orang miskin. Kau lihat saja kehidupan orang-orang desa itu. Apa yang mereka punya? Lihat saja rumah tinggalnya. Paling-paling mereka tinggal di gubuk bambu yang kotor berdebu. Tapi aku pernah melihat orang desa kaya. Dia mempunyai rumah yang besar dan ternaknya banyak sekali. Dia juga mempunyai pembantu-pembantu untuk bekerja di sawah, menumbuk padi, ataupun mengurus ternaknya. Iya, tapi sekaya-kayanya orang desa, dia tidak akan lebih kaya dari para penggawa kerajaan. Sudahlah, Kakang. Mengapa kita lalu bicara soal orang kaya? Biar saja mereka menjadi orang kaya. Menurut Nenek Raga Runting, orang hidup bisa menjadi bahagia bukan karena kekayaannya. Nenek Raga Runting, maksudmu si tua bangka yang mengasuhmu selama ini? Apalagi dia, jelas dia orang bodoh, miskin dan bodoh. Apa yang diberikannya padamu selama ini? Kau hanya diajak pergi mengembara ke sana kemari. Hidupmu menjadi susah. Kau tidak bisa berpakaian bagus dan tidak pernah makan enak. Untung kau segera ikut Paman Kamandanu. Kalau tidak, wah, hidupmu pasti akan terlantar. Kau pasti akan menjadi seperti orang-orang desa itu. Atau malah-malah kau bisa menjadi gelandangan yang hina. Untung sekali kau segera bertemu dengan Paman Kamandanu. Tapi Nenek Raga Runting sayang sekali padaku, Kakang. Sayang? Apa artinya sayang kalau dia tidak mampu memberikan apa-apa kepada kita? Tidak bisa memberikan kesenangan-kesenangan pada kita. Apa artinya kasih sayang? Bagiku, itu omong kosong. Sudahlah, Kakang. Mengapa kita lalu bertengkar soal ini? Sudahlah, ayo kita pulang saja. Akhirnya Panji Ketawang dan Ayu Wandira kembali naik ke atas punggung kuda.
Panji Ketawang memacu kudanya meninggalkan lereng bukit. Sebentar kemudian dia sudah menyusuri tepian kota Majapahit. Panji Ketawang tidak segera mengarahkan kudanya ke alun-alun, melainkan dia mengajak Ayu Wandira melihat pemandangan di sekitar kota Majapahit. Hiya, hiya, hiya! Tunggu Kakang Panji, tunggu dulu. Ada apa? Mengapa kau menarik-narik pinggangku? Golek kayuku terjatuh di sebelah sana, Kakang. Syukurlah, golek kayu seperti itu saja membuatmu ribut. Sudahlah, biarkan saja dia terjatuh. Tidak, Kakang. Aku harus mengambilnya. Tidak usah diambil. Nanti ku ganti dengan golek kayu yang baru, yang lebih bagus. Golek kayu yang tidak bau busuk. Tidak mau, Kakang. Aku mau mengambil golek kayu itu. Hiya, hiya, hiya! Tunggu, Kakang Panji. Berhenti. Hiya, hiya! Tunggu, Kakang. Berhenti. Panji Ketawang terus mengaburkan kudanya sekencang-kencangnya. Ayu Wandira menjerit-jerit sambil memukul-mukul punggung kakaknya. Tapi Panji Ketawang tidak memperdulikannya sama sekali. Dia terus menggebrak kudanya, dan binatang itu berlari bagaikan dikejar setan. Tiba-tiba Ayu Wandira nekat. Dia melompat dari punggung kuda. Gila bocah itu. Dia nekat melompat dari punggung kuda. Untung tidak apa-apa. Ayu, kemari cepat! Ayu Wandira tidak menghiraukan teriakan kakaknya. Dia segera bangkit, kemudian berlari-lari untuk mengambil golek kayu mandana. Panji Ketawang merasa sangat kesal. Benar-benar bocah sinting. Akan kurebut golek kayu mandana itu. Akan kusobek-sobek. Akan kuhancurkan. Hiya, hiya! Panji Ketawang menarik tali kekang kudanya, dan dia melihat Ayu Wandira sudah kembali menggendong golek kayu mandana. Panji Ketawang bertambah kesal. Dia segera melompat dari punggung kuda, kemudian berlari menghampiri adiknya. Ayu, kau ini benar-benar bocah sinting. Berani sekali kau melompat dari punggung kuda. Aku tidak mau kehilangan golek kayuku ini. Golek kayu, golek kayu, golek kayu. Kau ini sudah sinting. Kalau kau sampai terjatuh dan mendapat cedera, siapa yang susah? Aku pasti akan kena marah Paman Arya Kamandanu. Mana golek kayumu itu? Dia tidak apa-apa. Dia tidak cedera. Lihatlah, tubuhnya masih mulus. Sinting, bocah sinting. Mana golek kayu itu? Oh, kemari cepat. Mau kau apakan? Mau kurumukan. Sini, biar kau hancurkan golek kayumu itu. Jangan. Dia tidak bersalah. Kita yang bersalah. Kau yang salah, Kakang Panji. Kau menunggang kuda terlalu kencang, sehingga golek kayuku terjatuh. Sini golek kayumu. Kau mau memberikannya atau tidak? Tidak, Kakang Panji. Aku tidak akan memberikan golek kayu ini kepada siapapun juga. Jadi,
Kau tidak mau memberikannya. Kau berani melawan aku, kakakmu sendiri. Aku tidak akan memberikannya, karena kau akan menghancurkannya. Tidak, aku tidak akan menghancurkannya. Percayalah, tadi aku hanya bermain-main saja. Biarlah aku yang membawa golek kayumu itu. Sebab nanti, kalau tidak, dia akan terjatuh lagi. Mari sini. Mari, sini golek kayumu itu. Biarlah aku yang membawanya, Ayu. Tidak, aku tidak percaya padamu. Kau jahat, kau pasti akan merusakkannya. Tidak, Ayu. Masa kau tidak percaya padaku? Aku yang akan membawa golek kayu itu. Dan biarlah aku yang menyimpannya. Kalau suatu saat kau membutuhkannya, kau tinggal memintanya kepadaku. Bagaimana? Tidak, biar aku yang membawanya sendiri. Aku tidak percaya padamu. Kalau begitu, baiklah. Aku tidak akan mengajakmu menunggang kuda. Kau harus pulang sendiri dengan jalan kaki. Baik, aku tidak apa-apa. Aku tidak takut pulang jalan kaki. Yang penting, aku harus bersama golek kayuku. Kurang ajar. Aku benci golek kayumu itu. Aku akan merebutnya dari tanganmu. Jangan, Kakang Panji. Jangan. Jangan, Kakang Panji. Sini. Jangan. Jangan. Mana golek kayumu? Jangan. Panji Ketawang terus menyergap Ayuwandira. Dia berusaha untuk merebut golek kayu Mandana. Tapi Ayuwandira berusaha mempertahankan golek kayu kesayangannya. Dan akhirnya terjadilah perkelahian. Panji Ketawang merasa heran. Semua gerakannya terpotong di tengah jalan. Dia memang tidak tahu bahwa adiknya menggunakan dasar-dasar jurus emban gendong momongan. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.